pengen tahu apa aja sih kebiasaan yang dibilang sehat kok malah mengantar kita menjadi diabetes. Nah, kita mulai kebiasaan dari yang kita anggap penipuan terbesar abad ini, yaitu jus buah. Ya, jus buah itu sampah. Saat kita peras jeruk dan membuang seratnya, ya Anda baru saja membuang satu-satunya alasan kenapa buah itu aman dimakan, yaitu seratnya. Kalau seratnya dibuang, yang tersisa cuma air gula murni. Tubuh akan menerima air gula itu seperti bayangan kayak bom molotov yang dilempar ke gudang bensin. Ya langsung meledak, terbakar gitu ya. Insulin Anda sebenarnya ketika kita masukin jus buah itu langsung naik ya. Kenapa? Karena gulanya naik ya. Anggaplah kayak dia lagi teriak nih insulinnya, woi. Ya, tapi kita malah nambah minum segelas lagi. Ya, kenapa? Karena merasa udah segar, sehat lagi. Namanya juga jus buah lagi, asli buahnya. Nah, tapi yang terjadi sebaliknya, bukannya tambah sehat, tambah tinggi resistensi insulinnya. Lalu berikutnya soal tidur, ya. Nah, banyak orang tuh membanggakan mata panda, jadi matanya ya bengkak atau agak gelap gitu, karena menganggap itu tanda kerja keras. Jadi kalau orang banyak begadang, ya hustling gitu ya. Nah, begadang, misalkan Anda melakukan kerja atau nonton serial Netflix, atau bahkan banyak sekarang begadang cuman karena scrolling ya, jadi nggak bisa berhenti. Itu cara yang paling cepat untuk membuat sel Anda menjadi cuek atau budak terhadap insulin atau resistensi insulin. Jadi kurang tidur 1 malam aja itu ternyata terbukti sudah membuat metabolisme kita jadi berantakan. Apalagi kalau sampai berhari-hari, setiap hari bahkan bertahun-tahun gitu. Nah, lain lagi dengan Anda yang kerjanya di depan laptop, mungkin depan komputer ya 10 jam sehari atau banyak duduknya. Nah, ini juga selamat otot Anda itu sedang mati suri, mati enggak, tapi tidak menjalankan fungsinya seperti mati, tapi ya masih bisa gerak sih, tapi nggak pernah dipakai. Jadi otot itu gunanya itu untuk menyerap gula kalau dalam metabolisme ya. Otot itu menyerap gula yang paling bagus, paling rakus. Saat Anda duduk diam seperti patung, gula di darah itu nggak ada yang nyerap, jadi cuma tergenang aja. Nah, bayangin seperti got yang mampet di musim hujan lagi. Musim hujan airnya banyak tapi gotnya mampet karena nggak bisa ngalir gitu. Bayangkan apa yang terjadi kalau got itu tidak pernah dibersihkan. Ya banyak sampah, banyak penyakit, jadi bau dan kotor dan seterusnya. Gitu. Belum lagi mitos-mitos sehat yang ternyata malah mempercepat orang untuk sakit dan mati. Sekarang soal ngemil ya. Saya nggak peduli nih kalau camilan Anda itu ya kacang-kacangan mahal atau biskuit gandum tanpa rasa. Nah, masalahnya bukan di apa yang Anda makan. Seringkali begitu. Dok, saya makan sehat, saya beli yang paling mahal. Ya, tapi di frekuensinya. Jadi bukan apa yang dimakan aja, tapi frekuensinya. Anda bisa beli yang sehat, yang mahal. Tapi kalau Anda sering ngemil, nah padahal tubuh Anda butuh waktu di mana insulin itu nggak ada sama sekali. Kalau sering ngemil ya insulinnya naik terus. Akhirnya resistensi insulin, ujungnya diabetes. Kalau nggak diapa-apain lama-lama bisa komplikasi dan seterusnya. Nah, sayangi pankreas Anda karena ya jujur aja, saat ini belum ada yang menjual organ cadangan di online shop gitu ya. Di toko online gitu, di Shopee apa di Tokopedia belum ada yang jual ya. Jadi Anda yakin deh nggak akan senang rasanya hidup dengan organ yang rusak. Misalnya pankreas Anda rusak atau ginjal Anda rusak, itu nggak enak banget. Jantung Anda rusak, itu nggak enak.